Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasmin Ali. Saya sebagai talent dari kelompok C yang akan menjelaskan tentang edukasi terkait dari teknologi manufaktur yang berada di tempat praktikum, yaitu CV Jaya Perkasa Teknik. Di lokasi praktikum ini terdapat macam-macam alat manufaktur seperti mesin milling, mesin bubut, pour prise, grinding machine, dan welding center. Juga ada beberapa alat yang bisa dipakai manual seperti gerenda, las, penggaris, sket, dan lain-lain. Nah, dalam praktikum kali ini kami diinstruksikan untuk membuat alat seperti di gambar, atau yang bisa kita sebut sebagai klep jepit. Alat ini dipakai untuk mencengkeram atau menahan alat kerja agar ketika melakukan pengelasan, pemotongan besi, dan lain sebagainya tidak bergoyang atau bergerak sehingga bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Proses pertama dari langkah-langkah pembuatan yaitu adalah pemotongan besi. Pemotongan besi dilakukan sebanyak 4 kali dengan berbeda tipe besi yang dipotong. Yang pertama adalah besi as kecil, besi kotak, plat besi, dan besi as besar. Dalam langkah yang pertama ini kami menggunakan alat yaitu gerinda. Gerinda adalah alat perkakas bertenaga listrik yang menggunakan piringan berputar atau disk untuk memotong, mengasah, mengikis, dan menghaluskan permukaan benda kerja, terutama logam. Gerinda memiliki komponen-komponen yang seperti ada di gambar ini. Akan tetapi kita tidak akan membahas semuanya, hanya beberapa bagiannya saja. Yang pertama adalah disk. Disk atau cakram adalah bagian yang digunakan untuk melakukan pengerindaan atau pemotongan pada material. Cakram memiliki berbagai jenis dan ukuran yang dapat dipilih sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Dalam praktikum kami hanya menggunakan dua jenis cakram. Yang pertama adalah cakram potong dan yang kedua adalah cakram amplas. Selanjutnya ada spindle dan spindle lock. Spindle adalah bagian yang terhubung langsung dengan cakram. Fungsinya adalah memegang cakram dengan aman dan menjaga posisi cakram tetap stabil saat digunakan. Dan juga spindle lock yang merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengunci spindle saat mengganti cakram dan memudahkan penggantian cakram dengan aman. Adapun no fault release switch. No fault release switch adalah saklar khusus yang menghindari gerinda tangan menyala secara otomatis setelah pemadaman listrik. Fungsinya adalah untuk mencegah gerinda tangan menyala tiba-tiba setelah pemutusan aliran listrik dan melindungi penggunaan dari kecelakaan yang tidak terduga. Hasil yang kita dapatkan dari proses ini yaitu seperti yang ada di gambar ini. Adapun fungsi lain dari gerinda ini ketika kita mengganti cakramnya dengan cakram amplas. Cakram amplas ini digunakan untuk mengamplas atau meratakan bagian yang tidak rata atau bagian yang sudah berkarat sehingga menjadi lebih halus dan lebih rapi. Berikut adalah hasil dari pengamplasan yang dilakukan dengan gerinda. Langkah selanjutnya setelah kita melakukan pemotongan dan pengamplasan, maka kita akan melakukan pengelasan. Tujuan dari pengelasan ini adalah untuk menggabungkan komponen yang sudah dipotong tadi dan juga penggabungan komponen yang lain. Dalam proses ini kita menggunakan las listrik, lebih tepatnya las listrik SMAW atau Shield Metal Arc Welding, dan juga mesin las listrik TIG atau Tungsten Inert Gas. Perbedaan dari kedua las listrik ini yaitu berada di elektrodanya. Elektroda las argon menggunakan elektroda tungsten yang tidak ikut mencair
atau non-consumable, sedangkan SMAW menggunakan elektroda terbungkus flux yang ikut pencair menjadi logam pengisi. Komponen dari kedua pengelasan SMAW dan GTAW itu hampir sama persis, akan tetapi berbeda di elektrodanya saja. Komponen pertama dari las listrik ini adalah kabel massa dan kabel elektroda. Kabel massa dan kabel elektroda berfungsi menyalurkan aliran listrik dari mesin las ke material las dan kembali lagi ke mesin las. Ukuran kabel massa dan kabel elektroda ini harus cukup besar untuk mengalirkan arus listrik. Kabel yang tidak standar dapat menimbulkan panas berlebihan yang dapat merusak lapisan kabel dan membahayakan pengelasan. Yang kedua adalah holder dan klem penjepit. Penjepit elektroda berguna untuk mengalirkan arus listrik dari kabel las ke elektroda, serta sebagai pegangan sehingga welder tidak merasa panas saat mengelas. Sedangkan klem massa berguna untuk menghubungkan kabel massa dari mesin las dengan material induk. Biasanya klem massa mempunyai per untuk penjepitnya. Klem ini sangat penting karena apabila klem longgar, arus yang dihasilkan tidak stabil yang menyebabkan pengelasan tidak dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah elektroda. Elektroda pada las SMAW dilapisi oleh lapisan flux. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung dan juga pembentuk jarak las pada saat pengelasan, yang berfungsi melindungi cairan las dari pengaruh udara sekeliling. Sedangkan las GTAW menggunakan elektroda tungsten, yaitu yang tergolong elektroda tidak terumpan, yang berarti elektroda tidak akan ikut terlebur menjadi logam pengisi seperti pada las SMAW. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses yang bisa dibilang butuh kesabaran dan memakan waktu yang lama, yaitu adalah pembubutan. Dalam proses ini kami memproses dua hal, yaitu besi as dan pembuatan ulir. Mesin bubut memiliki fungsi utama dalam proses produksi, seperti meratakan ujung permukaan benda kerja, mengurangi diameter benda kerja, membuat diameter yang berbeda secara bertahap, membuat ulir, dan juga pengeboran untuk melubangi benda kerja. Mesin bubut memiliki beberapa komponen penting seperti headstock yang berfungsi untuk penggerak mesin dan tempat dudukan poros utama atau spindle, dan tailstock yang berfungsi untuk penopang ujung benda kerja agar tidak bergetar atau bengkok saat berputar. Di meja mesin terdapat komponen yang bernama carriage yang berfungsi untuk menopang, mengarahkan, dan menggerakkan pahat potong atau toolpost. Toolpost ini memegang pahat bubut dengan kuat saat proses pemotongan dilakukan. Selanjutnya ada yang namanya live center yang berada di sisi kepala tetap dan ikut berputar bersama benda kerja untuk tumpuan pusat pada salah satu ujung benda kerja. Dan di seberangnya ada dead center yang dipasang pada kepala lepas atau tailstock untuk menyangga ujung benda kerja lainnya. Selanjutnya kita masuk ke proses yang terakhir, yaitu adalah mesin milling. Mesin milling adalah mesin perkakas yang digunakan untuk menyayat benda kerja menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar atau cutter. Mesin milling memiliki fungsi utama dalam proses manufaktur yang seperti meratakan permukaan, membuat alur pasak T atau ekor burung. Yang ketiga, membuat roda gigi seperti die feeding head dan mampu membagi lingkaran benda kerja menjadi bagian-bagian yang sama. Yang keempat, pengeboran dan pembesaran lubang, dan yang kelima, membuat profil dan bentuk kompleks seperti saku dan profil kurva.
Beberapa komponen dari mesin milling yang pertama adalah spindle, yang merupakan poros utama mesin yang berfungsi sebagai tempat kedudukan alat potong. Yang kedua adalah meja, tempat di mana benda kerja diletakkan dan dicekam dengan menggunakan ragum. Meja ini dapat bergerak secara longitudinal sumbu X dan melintang sumbu Y. Dan yang ketiga adalah handle penggerak, tuas atau roda putar yang digunakan operator untuk menggerakkan meja secara manual, baik ke arah kiri kanan, maju mundur, maupun naik turun. Dan komponen terakhir yaitu kolom, yang merupakan badan atau pilar utama mesin yang berfungsi sebagai penyangga seluruh komponen mesin. Di dalam kolom biasanya terdapat motor penggerak dan transmisi roda gigi.